warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberikannya rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Abdillah Nisa yang mana telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Saya Sarmita Abdillah, NIM 3420069 selaku moderator yang akan memandu diskusi pada hari ini. Rekan-rekan saya Anissa Sapitri, NIM 3420071, Dinda Mutiata Sabita, NIM 3420098. Dan di sini kami akan menjelaskan materi yang membahas tentang kewirausahaan. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Dinda Mutiata Sabita, materi yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, Sarmita Abdillah, materi yang ketiga akan dibacakan oleh Anissa Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Mutiata Sabita dengan NIM 3420098 akan membacakan materi pertama, yaitu kewirausahaan. Baiklah, saya akan membacakan materi kewirausahaan. Yang dilihat dari pengertian kewirausahaan ini, definisi tentang kewirausahaan memiliki beberapa arti dan pemahaman. Kata wirausaha yang juga dikenal dengan entrepreneur berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira berarti teladan atau contoh, sedangkan usaha berarti kemampuan keras yang memperoleh manfaat. Dengan demikian, kewirausaha itu berarti seseorang yang berkemampuan keras dalam melakukan tindakan dan perbuatan yang bermanfaat hingga layak dijadikan teladan. Jadi, usaha yang dikembangkan dalam teknologi atau konsep yang dibentuk dengan pengembangan skill atau kemampuan yang bernilai khas yang didukung dengan billing dan kapital yang memadai serta komprehensif untuk kemampuan atau usaha tersebut. Dalam sudut pandang Islam itu bekerja dan berusaha termasuk kewirausahaan yang boleh dikatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam Islam itu dianjurkan untuk berusaha, tergiat bekerja sehingga bentuk realisasinya dalam bentuk realisasi dari kekhawatiran manusia. Ini beberapa ada ciri-ciri kewirausahaan itu seperti memiliki sifat kreatif dan berani, berkemampuan keras dan memiliki semangat yang tinggi, mampu menganalisis dengan baik dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tidak boros, dapat membuat keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab, dan mengabdi pada bisnis yang dijalankan. Tujuan dari kewirausahaan ini adalah dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang lain, menciptakan jaringan bisnis yang baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja di daerah asal dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan diri sendiri serta masyarakat sekitar dari usaha yang dijalankannya, dengan membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menularkan serta mengembangkan semangat berwirausaha kepada orang lain, membantu para pengusaha muda guna berkreasi serta bermotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmita Abdillah, NIM 3420069 akan melanjutkan pembacaan materi yang kedua, yaitu pembahasannya tentang surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, juga rasul-rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyerukan kepada kaum muslimin supaya membersihkan diri dan bertaubat dengan bersedekah dan mengeluarkan zakat,
serta beramal soleh sebanyak-banyaknya. Segala amal perbuatan di dunia akan dikembalikan ke akhirat. Amal tersebut akan menjadi ganjaran atas apa yang sudah diperbuat selama hidup. Selain itu, dianjurkan pula untuk tidak merasa cukup karena telah melakukan taubat, zakat, sedekah, dan salat semata-mata, akan tetapi juga harus mengerjakan apa yang menjadi perintahnya. Ayat ini juga berisikan tentang peringatan keras atas perbuatan orang-orang yang telah menyalahkan perintah agama. Segala yang diperbuatkan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Maka semua aib, perbuatan buruk serta kejahatan lainnya akan terlihat. Tidaklah semata-mata hanya berorientasi pada kehidupan alam abadi saja, melainkan harus memikirkan kepentingan kehidupan di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Itu adalah etos kerja yang dimaksud dalam surah At-Taubah ayat 105. Sekian pembacaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Safitri, NIM 3420071. Di sini saya akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Qasas ayat 77 dan surat An-Najm ayat 39. Yang pertama, surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Tidak boleh orang mengejar duniawinya saja dan melupakan akhiratnya, begitu juga sebaliknya. Keduanya hendaklah berjalan dan diperhatikan secara seimbang. Dan selanjutnya surat An-Najm ayat 39 yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut, yaitu bahwa seseorang tidak memperoleh pahala kecuali dari apa yang diusahakannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi jawaban yang tepat kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap perjuangan atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya.